pagi Ibu dan teman-teman. Saya akan menjelaskan mengenai fasilitas kepabeanan. Yang pertama adalah konsep fasilitas. Bentuk fasilitas kepabeanan secara umum yaitu A. Fasilitas yang terkait dengan pelayanan dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih cepat, lebih baik, dan lebih murah. B. Fasilitas yang terkait dengan fiskal kepabeanan berupa pembebasan bea masuk, keringanan bea masuk, pengembalian bea masuk, dan penangguhan bea masuk. Yang kedua itu fasilitas pelayanan. Dalam skema fasilitas pelayanan, kewajiban pembayaran bea masuk dan PDRI tetap dilakukan. Tujuan utama fasilitas kepabeanan adalah untuk memperlancar arus barang, orang, dan dokumen. Umumnya, bentuk-bentuk fasilitas pelayanan telah diintegrasikan dalam sistem tata laksana kepabeanan. Kewenangan pemberian fasilitas pelayanan biasa dilaksanakan oleh Kepala Kantor Kepabeanan setempat. Yang ketiga itu fasilitas fiskal. Faktor utama pemberian insentif fiskal ada 4, yaitu yang pertama sektor industri dan perdagangan, yang kedua kepentingan publik, yang ketiga kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang keempat perlakuan yang lazim dalam tata pergaulan internasional. Kemudian yang keempat adalah pembongkaran atau penimbunan di luar kawasan pabean, berdasarkan referensi pasal 10A Undang-Undang Kepabeanan. Pada dasarnya, pembongkaran dan penimbunan barang impor wajib dilakukan di suatu tempat dalam kawasan pabean. Akan tetapi, apabila barang impor menyangkut kondisi barang maupun kelayakan lokasi ke kawasan pabean, seorang kepala kantor dapat memberikan suatu penyimpangan yang mengizinkan pembongkaran dan penimbunan di luar kawasan pabean. Dalam pelaksanaannya, fasilitas kepabeanan ini seringkali diberikan oleh Kepala Kantor Bea dan Cukai di daerah-daerah pelabuhan dan atau kawasan pabean belum lengkap. Untuk pengamanan hak-hak negara, proses pembongkaran barang impor wajib diawasi oleh petugas bea dan cukai, serta dilakukan penyegelan terhadap barang impor yang ditimbun. Baiklah, yang kelima yaitu fasilitas perwislaan. Fasilitas ini adalah suatu bentuk perlakuan khusus berupa pemberian izin untuk mengeluarkan terlebih dahulu barang impor yang masih terutang bea masuk dan PDRI dengan mempertaruhkan jaminan. Fasilitas ini diberikan kepada importir yang telah mengajukan permohonan untuk memperoleh fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk dan pajak dalam rangka impor dan bea cukai. Khusus terhadap barang impor untuk keperluan penanggulangan bencana alam dapat diberikan persetujuan fasilitas ini walaupun importir belum mengajukan permohonan fasilitas pembebasan yang dimaksud. Bentuk jaminan yang dapat dipertaruhkan berupa jaminan tunai, jaminan bank, jaminan perusahaan asuransi, dan jaminan lainnya. Jaminan yang diserahkan adalah sebesar bea masuk PDRI dan cukai yang terutang. Jangka waktu pemberian fasilitas perwislaan ini atas atau batas waktu penyampaian PIB maksimal 60 hari sejak tanggal diserahkannya dokumen pelengkap pabean. Jangka waktu dapat diperpanjang 2 kali 30 hari, 1 kali 30 hari oleh Kepala Kantor Bea dan Cukai dan sisanya oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuknya. Selanjutnya yaitu fasilitas jalur prioritas. Fasilitas jalur prioritas adalah suatu bentuk perlakuan khusus yaitu tidak dilakukan pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen atas pemasukan barang impor dalam sistem tata laksana impor barang. Implementasi jalur prioritas terdiri atas yang pertama yaitu jalur MITA prioritas, yaitu merupakan proses pelayanan dan pengawasan yang diberikan kepada MITA prioritas untuk pengeluaran barang impor tanpa dilakukan pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen. Selain itu, MITA prioritas berhak atas fasilitas pembayaran berkala. Yang kedua yaitu jalur MITA non-prioritas adalah proses pelayanan dan pengawasan yang diberikan kepada MITA non-prioritas untuk pengeluaran barang impor tanpa dilakukan pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen. Kecuali seperti yang pertama barang ekspor yang diimpor kembali, yang kedua barang yang terkena pemeriksaan acak, dan yang ketiga yaitu barang impor sementara. Selanjutnya yaitu pelayanan segera. Pelayanan segera adalah pelayanan kepabeanan yang diberikan atas barang impor tertentu karena karakteristiknya memerlukan pelayanan segera untuk dikeluarkan dari kawasan pabean. Pelayanan segera diberikan untuk barang yang terikat waktu atau peka waktu memerlukan
penanganan khusus atau barang-barang lain yang sangat diperlukan berdasarkan pertimbangan tertentu dari kepala kantor. Kategori barang yang diperlukan fasilitas pelayanan segera antara lain seperti organ tubuh manusia, antara lain ginjal, kornea mata atau darah. Yang kedua, jenazah atau abu jenazah. Yang ketiga, barang yang merusak lingkungan, antara lain barang yang mengandung radiasi. Yang keempat, binatang hidup. Yang kelima, tumbuhan hidup. Yang keenam, surat kabar dan majalah yang peka waktu. Yang ketujuh, dokumen atau surat. Yang kedelapan, barang lain yang karena karakteristiknya memerlukan pelayanan segera. Importir yang mendapat fasilitas pelayanan segera wajib menyerahkan pemberitahuan pabean atau PIB dan melunasi bea masuk cukai dan PDRI yang terhutang maksimal 3 hari kerja sejak barang impor dikeluarkan. Baiklah, selanjutnya yaitu fasilitas pemberitahuan pendahuluan. Fasilitas pre-notification adalah pengajuan pemberian impor barang atau PIB sebelum pihak pengangkut menyerahkan inward manifest dengan ketentuan yang pertama bagi importir MITA prioritas tanpa harus mengajukan permohonan, yang kedua bagi importir lainnya. Saya akan menjelaskan tentang ketentuan umum dari fasilitas kepabeanan. Pada dasarnya, barang impor yang diangkut dari luar pabean ke dalam daerah pabean itu dikenakan pajak terhutang pabean. Tapi ada pengecualiannya. Di antaranya itu pertama tentang tidak dipungut pabean. Maksud ini sini ada terbagi dua versi, ada diangkut terus dan ada diangkut lanjut ke luar daerah pabean. Diangkut terus ini maksudnya adalah nilai impor barang impor yang diangkut melalui kantor pabean itu diadakan pembongkaran terlebih dahulu. Sedangkan kalau diangkut lanjut ke luar daerah pabean artinya barang impor tersebut diangkut melalui daerah pabean itu diadakan pembongkaran terlebih dahulu. Jadi barang tidak diimpor untuk dipakai di dalam daerah pabean tidak dikenakan tidak dipungut bea masuk. Artinya daerah dari luar pabean yang cuma singgah tidak digunakan untuk daerah pabean itu tidak dikenakan pajak bea masuk. Yang kedua itu ada pembebasan bea masuk. Pembebasan bea masuk ini sesuai dengan Undang-Undang 25 itu bersifat mutlak, artinya persyaratan tersebut diatur dan dipenuhi. Jika barang tersebut dipenuhi sesuai dengan persyaratannya, jadi barang tersebut diberi pembebasan dari bea masuk. Nah, apa aja? Itu ada pertama barang perwakilan negara asing, yang kedua barang yang untuk keperluan badan internasional, ketiga untuk ilmu pengetahuan, keempat barang itu bersifat hibah atau kirim hadiah, kelima barang tersebut untuk sejarah, yang keenam tentang penelitian atau pengembangan ilmu, yang ketujuh itu keperluan khusus tunanetra ataupun penyandang cacat lainnya, kedelapan tentang persenjataan untuk keamanan dan pertahanan negara, kesembilan barang atau bahan digunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara. Lanjut itu 10 barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan, 11 peti atau kemasan lain bersih jenazah, 12 barang pindahan, 13 barang pribadi penumpang, jenisnya ke-14 obat-obatan yang diimpor, 15 barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan pengerjaan dan pengujian, 16 barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam proses yang sama. Kemudian terakhir itu bahan terapi manusia, pengumpulan darah, dan bahan penjenisan jaringan. Lanjut ke tentang keringanan bea masuk sesuai dengan pasal 26. Artinya, keringanan di sini maksudnya adalah sebagian pembayaran bea masuk yang diwajibkan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut. Itu meliputi dari ada barang atau bahan untuk bangunan dan pengembangan industri, lalu mesin pembangunan, kemudian ada barang dan bahan dalam rangka pembangunan industri jangka waktu tertentu, lanjut peralatan tambahan digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan, kemudian untuk bibit dan benih
yang berkaitan dengan pertanian, peternakan, dan perikanan, kemudian hasil laut yang telah mendapat izin, kemudian barang yang telah mengalami kerusakan ataupun penurunan mutu dan sejenisnya. Lanjut, itu barang oleh pemerintah pusat ataupun Pemda yang ditujukan untuk kepentingan umum. Kemudian barang untuk keperluan olahraga yang diimpor untuk induk organisasi olahraga nasional. Lalu ada barang untuk proyek pemerintah yang dibiayai atau dipinjam dari luar negeri. Dan terakhir itu barang atau bahan yang diolah, dirakit, dan dipasang untuk tujuan ekspor. Untuk pembebasan biaya masuk dan keringanan biaya masuk ini adalah tidak dibebaskan semuanya, tuh cuma sebagian saja dibebaskan. Jadi untuk kedua hal tersebut, antara pembebasan biaya masuk dan keringanan biaya masuk, jika seorang tidak memenuhi ketentuan pembebasan atau keringanan biaya masuk dan telah menyalahgunakan, termasuk menyalahgunakan fasilitas pembebasan tersebut, maka akan dikenai sanksi administratif. Yang keempat yaitu pengembalian biaya masuk. Pengembalian dapat diberikan terhadap seluruh atau sebagian biaya masuk yang telah dibayar atas a. kelebihan pembayaran biaya masuk sebagaimana dimaksud pasal 16 ayat 5, pasal 17 ayat 3, atau karena kesalahan tata usaha. Yang B, impor barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dan pasal 26. Yang C, impor barang yang oleh sebab tertentu harus diekspor kembali atau dimusnahkan bawah pengawasan pejabat bea dan cukai. Yang D, impor barang yang sebelum diberikan persetujuan impor untuk dipakai kedapatan jumlah yang sebenarnya lebih kecil daripada jumlah yang telah dibayar bea masuk, cacat, bukan barang yang dipesan, atau berkualitas lebih rendah. Atau E, kelebihan pembayaran bea masuk akibat putusan pengadilan pajak atau banding. Nah, pembebasan atau keringanan bea masuk dapat diberikan atas impor A. barang dan bahan yang pengembangan industri dalam rangka penanaman modal. B. mesin untuk pembangunan dan pengembangan industri. C. barang dan bahan dalam rangka pembangunan dan pengembangan industri untuk jangka panjang waktu tertentu. Yang D. peralatan dan bahan yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan. Selanjutnya dapat teman-teman lihat di slide. Yang selanjutnya B. cara mengakses fasilitas pabean. Untuk dapat mengakses fasilitas pabean yang difasilitasi oleh pemerintah melalui Direktur Bea dan Cukai adalah pada saat kegiatan impor dilakukan harus melampirkan sertifikat keterangan asal barang atau SKA, atau lazim disebut sebagai Certificate of Origin atau COO dari negara asal. Saat ini Free Trade Agreement atau FTA yang berlaku di Indonesia adalah: yang pertama ada AFTA, yang kedua AKFTA, yang ketiga ada ACFTA, yang keempat ada IJFEPA, yang kelima ada AIFTA, yang keenam ada AANZFTA. Yang C, penyaluran fasilitas pelayanan pabean. Sejak 2007, Direktorat Jenderal Bea Cukai telah memperkenalkan jalur terbaru, yakni jalur MITA atau jalur mitra utama. Namun, saat ini jalur MITA sementara hanya berada pada kantor pelayanan utama atau KPU. Secara lengkap jalur-jalur tersebut sebagai berikut. Yang pertama, jalur MITA prioritas. Yang kedua, jalur MITA non prioritas. Yang ketiga, jalur hijau. Yang keempat, jalur kuning. Yang kelima, jalur merah. Terima kasih.